Siapa yang nggak kenal Bakhrudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia, penemu teknologi crack propagation di dunia penerbangan. Orang jenius lulusan Jerman kebanggaan bangsa. Tapi kamu tahu nggak, sebelum jadi sosok jenius yang dielulukan, Habibie adalah korban bullying. Iya, bully karena dua hal. Karena nggak fasih berbahasa Indonesia dan karena tubuhnya terlalu bersih dan rapi untuk ukuran anak cowok. Kisah ini ditulis dalam autobiografi berjudul Rudy, ditulis Gina S. Noor, dan ngasih kita gambaran soal masa muda Habibie yang nggak semua orang tahu. Tahun 1953, Rudy begitu ia dipanggil masuk SMA Kristen Dago di Bandung. Tapi anehnya, dia justru kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Padahal pemerintah udah tetapkan pemakaian bahasa Indonesia di sekolah sejak itu. Tapi Rudy kecil lebih lancar berbahasa Jerman, Belanda, bahkan Inggris. Akibatnya diejek, dikatain londo ireng, istilah kasar untuk orang berkulit gelap tapi berperilaku kayak orang Belanda. Gara-gara nggak bisa ngikutin pelajaran dan dianggap aneh, Rudy ditarik turun ke SMP 5 Bandung. Bukan karena bodoh, tapi supaya dia bisa mengejar satu hal, bahasa Indonesia. Dan tahu nggak, cuma 2 bulan di SMP, Rudy udah lancar berbahasa Indonesia. Dan langsung balik lagi ke SMA. Pintar kan? Tapi masalah gak berhenti di situ. Pas dia balik SMA, bullying masih menunggu. Bukan soal nilai, bukan soal logika, tapi soal penampilan. Rudy suka berenang, tubuhnya berisi, dadanya bidang. Badannya lebar, khas atlet renang, tapi bibir dan pipinya sering memerah. Dan kamu tahu sendiri, lingkungan SMA itu kejam. Apapun yang beda jadi bahan olok-olokan. Rudy pun dijuluki banci, cowok lembut tapi terlalu bersih. Serius belajar tapi nggak doyan nongkrong. Yang bikin nyakitin adalah istilah inflasi otak. Olok-olok khas anak SMA buat orang pintar. Karena kalau kamu jenius tapi nggak ikut gaya mereka, kamu dianggap aneh. Terlalu cerdas malah dimusuhi. Dan Habibie ngerasain itu, dicemooh karena pintar dan ditolak karena nggak laki-laki banget. Lama-lama Rudy berontak, dia mulai sedikit nakal bukan karena pengen, tapi karena itu satu-satunya cara buat bertahan di lingkungan yang keras. Dia mulai belajar, bergaul, dan cara mereka, bukan dengan cara dia. Dia tahu kalau mau survive, dia harus bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensinya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Anak yang dulunya diejek banci dan londo ireng, kelak membangun IPTN, membuat pesawat CN235 dan jadi presiden pertama di Indonesia yang benar-benar ilmuwan. Dari yang gak bisa bahasa Indonesia jadi orang yang pidatonya bikin rakyat menangis. Dari yang dijuluki banci jadi ikon kejantanan intelektual bangsa. Habibie ngajarin kita satu hal, bullying bisa bikin luka, tapi juga bisa bikin jadi bara. Yang penting kamu tahu siapa dirimu dan apa mimpimu. Karena pada akhirnya yang penting bukan seberapa sering kamu dihina, tapi seberapa keras kamu balik berdiri.